Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, salam sejahtera dimanapun eh, rekan teman-teman ya, teman-teman semuanya berada. Oke, baik. Mohon izin ini mungkin pertemuan eh, web ketiga terakhir ya, karena kita ada di akhir sesi. Mungkin ada materi sedikit penjelasan juga dari learning, materi dari learning. Eh, Mohon kiranya karena kan teman-teman juga mau akan ujian ya, ujian nanti di pertengahan Desember kalau nggak salah ya jadwalnya. Agar bisa berdiskusi nanti di akhir materi saya apa yang menjadi kesusahan maupun nanti berkaitan dengan tugas-tugas yang belum masih mendapatkan nilai yang belum sempurna ya dari saya. Untuk tugas saya mengingatkan lagi segera dikumpulkan ya. Mungkin bagi yang belum mendapatkan penilaian, saya usahakan malam ini akan saya nilai semua. Sekali lagi mohon maaf, 2 minggu terakhir belakangan ini ya, saya banyak banyak sekali kesibukan. Oke, mohon izin untuk memulai materi. Oke, baik. Tutorial webinar ketiga ya, berkaitan dengan stringnya. Yang pertama yaitu adalah eksepsi atau exception, yang mana pengertian eksepsi merupakan peristiwa yang menyebabkan program menjadi tidak normal atau bahasanya adalah error. Ketika di running, dijalankan, program itu menjadi error. Nah, ada beberapa hal yang mungkin terjadi berkaitan dengan error tadi, yaitu misalnya adalah masukan datanya tidak valid, file yang dimaksud dalam kode program tidak ada, memori yang telah didefinisikan, atau kesalahan yang paling banyak error itu biasanya adalah kesalahan pengetikan ya, kesalahan adanya uh, script program yang dalam hal ini masih ambigu. Nah, bisa jadi kata-katanya kebalik atau tidak apa ya, tidak sama dan lain-lain. Oke, kategori error biasanya ada compilation error, runtime error, sama logic error. Oke, baik. Dalam hal biasanya ya di Java itu ada compilation, ada runtime maupun logic errornya. Tapi kalau pengalaman saya biasanya kalau di bahasa kategori C atau Python, nah itu paling sering terjadi dulu di awal adalah compilation error berkaitan dengan program awal ya. Nah, compilation error itu adalah error yang terjadi pada saat program dikompilasi atau dilakukan pengecekan biasanya ya. Kesalahan yang ditampilkan adalah kesalahan sintaksis, yaitu kesalahan penulisan program, kesalahan semantik, kesalahan secara logika yang tidak bisa dikerjakan, dan kesalahan cascading atau kesalahan ambiguitas. Oke, compilation error ini biasanya kita melakukan pengecekan dulu. Nah, biasanya ada compilation. Nah, jadi kode itu sebelum di running atau dijalankan, kita cek dulu kok menu compilation. Nah, apabila uh, memang benar, nah dia akan menampilkan keterangan benar. Apabila error, berarti masih ada sintak atau penulisan yang belum sesuai. Nah, dalam hal ini biasanya paling banyak itu adalah kesalahan pengetikannya atau misalnya penulisan. Penulisan ini tidak sama. Misalnya kecil, nah kecil itu harus sama persis. Kalau misalnya kita menulis kecilnya kecil semua hurufnya, nah itu harus sama dengan yang di bawah dan seterusnya. Nah, kadang kesalahan yang paling sering temukan itu ada yang depannya di atas kita definisikan adalah kecil, di bawahnya kecil itu hurufnya K-nya misalnya besar. Nah, jadi dalam hal ini ya,
sedikit sekali kesalahan penulisan bisa berakibat adanya error. Contoh kesalahan sintaksis, kesalahan penulisan program. Contoh ya, jadi program error, dia akan memunculkan errornya adalah sistem out println belajar Japa. Nah, seharusnya di situ kan ada error, yaitu ketinggalan titik koma ya. Nah, sebenarnya di situ di compilation juga ditampilkan bahwa tidak menyertakan adanya titik koma. Nah, oke. Nah, benar kan kesalahan karena kurang titik koma di akhir baris. Oke, selanjutnya adalah kesalahan semantik, yaitu kesalahan yang secara logika yang tidak bisa dikerjakan. Contoh kesalahannya adalah misalnya karena definisi variabel A dan B belum diinisialisasi. Harusnya definisi variabel itu harus sudah punya inisiasi atau nilai pasti. Contoh, harusnya itu misalnya A adalah 2, B adalah 5. Ini adalah kesalahan semantik, yaitu logika, program logik tidak akan bisa mengerjakan. Kenapa? Karena dari program yang diberikan, algoritmanya, nah itu adalah data integer A, B, C. Secara logik kan berarti harus ada nilai pasti. Nah, nilai pasti yang harus ada di sintak programnya. Nah, kesalahan menunjukkan variabel A dan variabel B tadi tidak terinisiasi atau tidak terdefinisi. Contoh kesalahan cascading. Nah, ini kesalahan yang kadang ambiguitas. Ini biasanya muncul saat berbicara ya untuk proses program yang berbasis misalnya adalah algoritma matematik. Nah, seperti misalnya penambahan jumlah dan lain-lain secara otomatis ya. Contoh, nah kesalahan di sini harusnya adalah adanya misalnya ketinggalan. Nah, atau yang seperti saya sebutkan di awal tadi adalah ketinggalan penulisan. Jadi yang harusnya adalah for ditulis adalah fo. Nah, coding akan bingung. Nah, pesan kesalahannya atau errornya di compilation malah menunjukkan yang lain. Nah, itu adalah kesalahan cascading. Kesalahan yang tidak ditampilkan pada saat mengoperasi program, kesalahan terjadi pada saat program sudah dioperasikan. Ya kadang juga seperti yang saya sebut ya, operasi matematis tuh kalau nggak for, nah itu kadang rumus di dalamnya, nah, itu biasanya juga memunculkan apa ya, harusnya kesalahan cascading. Nah, jadi error runtime-nya berjalan itu biasanya adalah ambigu. Nah, seharusnya adalah sebenarnya kalau kita langsung tuliskan for ya, coding ini nggak akan yang namanya error. Oke, kemudian juga nanti ada logic error, yang mana logic error ini adalah kesalahan yang sudah lulus dari kesalahan sintaks atau semantik. Jadi sudah lulus dari 2 tahap tadi, tapi program berhasil dikompilasi pada saat runtime, tidak ditemukan kesalahan. Nah, pada keluaran tidak sesuai yang diinginkan. Nah, ini adalah logic error. Misal operasi A sama dengan 2 plus 2, harusnya keluarannya menghasilkan 4, akan tetapi keluarannya bukan 4. Nah, ini adalah logic error. Oke, ini sering terjadi ya, terutama kalau saya belum pernah pengalaman di Java, tapi kalau biasanya di berbicara C atau Python, program ini saat di-compile memang nggak error. Saat di runtime tertanam sudah ke hardware, sistem tertanam ya, tetapi programnya itu tidak berjalan outputnya dengan yang diinginkan atau sesuai yang diharapkan. Biasanya nilainya itu biasanya kalau kami nyebutnya outputnya error, nah, atau tidak stabil. Nah, kalau di Java kan bicaranya sistem informasi, ya harusnya adalah A itu adalah sama dengan 2
plus 2, tetapi keluarannya misalnya harusnya 4, tapi keluarannya adalah bukan 4. Nah, itu adalah logic error. Berarti ada logika yang salah. Java punya cara tersendiri ya untuk menjebak kesalahan dalam program. Jadi nanti kita ketemu ada try catch, nah try catch bersarang, nah atau try catch bertumpuk ya. Kemudian nanti try catch banyak, sama terakhir ada try catch finale. Nah, contoh yang namanya penanganan kesalahan berbasis try catch, sintaknya bicara algoritma try kurung kurawal buka, nanti dimasukkan kode yang akan dijalankan oleh try, kemudian catch exception. Nah, di dalam exception ini adalah kode yang untuk menangani pesan error yang akan ditampilkan. Contoh apabila tanpa adanya try catch, nah, errornya akan bicara adalah exception in thread main Java rank array 10 bla bla. Kita akan bingung kan apa yang terjadi. Nah, kalau dengan try catch, nah sebenarnya fungsi try catch ini ya sebenarnya adalah untuk memberitahukan pesan error yang pertama ya, adanya error dengan bahasa yang lebih mudah. Nah, kalau yang di atas tanpa try catch kan kita akan bingung. Nah, kadang juga kita copy paste ke AI ya sekarang ya, kita akan bingung. Tapi kalau dengan adanya penambahan algoritma try catch tadi, nah, apabila kita jalankan, berarti sistem mendeteksi ada yang salah. Nah, sama ya dengan sistem print learn, ada yang salah itu sebenarnya sembarang aja. Mau kita ketikkan misalnya error, itu nggak masalah. Nah, tapi ini contohnya adalah ada yang salah penanganannya ya. Nah, kenapa ada yang salah? Contoh, berdasarkan kasus yang sama ya, itu harusnya ya, sistem outprint my number sama dengan 10. Yang mana elemen yang ada itu seharusnya adalah cuma 0 sampai elemen 10 itu akan dianggap error untuk baris ke 7. Maka pesan errornya adalah seperti itu. Jadi kan my class Java 7. Nah, dianggap error untuk baris ke 7. Kenapa? Elemennya kan cuma ada 0 sampai 2, yaitu 1, 2, 3. Jadi elemen 1 itu adalah 0, elemen 2 adalah 1, dan elemen 3 adalah 2. Tetapi di sana kan sistem print outputnya diminta untuk menampilkan number ke elemen 10. Nah, tapi dengan adanya try catch, kita sudah bisa menjebak kesalahan tadi dengan yang namanya try catch, yaitu output ada yang salah di antara codingnya ya, atau sketch programnya. Oke, sama dengan if else, juga ada try catch bersarang yang pada dasarnya sama dengan try catch, cuma perbedaannya adalah bersarang dengan catch yang lain, atau bisa tanda kutipnya menangani lebih dari satu metode. Minimal ya 2 metode ya berarti ya kalau dengan try catch bersarang. Oke, kemudian juga ada turunannya nanti adalah try catch banyak, sama ya, sama dengan try catch bersarang, sebenarnya sama aja, variabelnya aja lebih banyak. Kemudian nanti selanjutnya adalah ini contoh try catch banyak, atau bisa kita katakan juga sama persis dengan try catch bersarang. Nah, itu adalah menjebak kesalahan jika ada array yang melampaui indeks array. Misalnya adalah array-nya adalah 3. Nah, maka try catch yang 1 itu menjebak kesalahan jika ada yang array yang melampaui indeks arrays, kemudian menjebak kesalahan jika ada operasi aritmatika yang salah. Nah, terakhir adalah statement finale atau catch finale, satu blok dalam penanganan kesalahan yang akan dijalankan baik error maupun tidak. Oke, jadi saat di runtime, di running program ini akan tetap dijalankan, baik itu error maupun tidak. Nah, itu adalah try catch finale. Menjebak kesalahan dengan menyebabkan kesalahan array ya, yang melampaui indeks array. Nah, walaupun kesalahan tadi sudah dijebak, blok statement finale ini tetap dijalankan.
Nah, makanya tadi ada statement peneli, try catch peneli. Jadi tinggal tambahkan setelah catch tadi ya ada finally. Oke, statement throw digunakan untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri. Contoh ya, jadi setelah if else nanti ketemu adalah throw ya. Nah, ya di dalam if kesalahan throw untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri, kemudian memanggil metode check umur, maka outputnya adalah seperti itu. Oke, saya agak cepat sedikit ya kalau untuk statement throw ini jarang ya, jarang biasanya ya. Statement throw dalam try catch, nah ini menjebak throw, keyword throw untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri, output, dan seterusnya. Nah, jadi kalau penanganan kesalahan, mungkin saya bisa ambilkan kesimpulan ya. Yang paling sering mungkin nanti kita temukan sebenarnya itu adalah try catch. Try catch, nah itu bisa mungkin masih banyak kasus ya di dunia nyata atau di dunia pekerjaan, biasanya penanganan kesalahan itu bisa menggunakan try catch. Karena ini juga selain di Java ya, juga ada sistem yang sama di Python dan lain-lain. Oke. Oke, selanjutnya adalah materi clustering. Nah, sebenarnya ini untuk materinya clustering ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman penguasaan di dunia Java ya sekarang ya, ya bicaranya adalah string ini. Nah, kelas itu yang diturunkan dari Java Long untuk menangani deretan karakter. Jadi namanya clustering tadi turunan dari Java Lang yang menangani deretan karakter. Mempunyai sejumlah metode yang berguna untuk memanipulasi string itu sendiri. Misal, mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital, menggabungkan karakter atau string tadi ya, kemudian memenggal string dari depan, tengah, atau belakang. Nah, misal contoh suatu metode-metode string ya yang digunakan untuk mengetahui panjang string. Dalam hal ini adalah metode length. Contohnya adalah seperti tampil pada PowerPoint-nya ya. Nah, itu contoh teks jumlah akar, teks length. Maka outputnya adalah teks adalah 21. Nah, jadi untuk mengetahui panjang string, maka digunakan panjang stringnya, maka digunakan adalah length. Nah, ini metode string length-nya kayak jumlah karakter dalam string teksnya. Jadi saya suka belajar Java, maka itu dihitung, panjang stringnya ternyata adalah 21. Oke, kemudian kita masuk ke tadi adalah length atau bicaranya untuk penanganan panjang ya, panjang karakter. Nah, kemudian nanti ada concat. Concat ya dalam metode string itu biasanya untuk penggabungan. Nah, penggabungan string ya. Contoh, misal ada dua string, yaitu adalah string nama depan Kani dan string nama belakang Laugu. Nah, untuk menggabungkannya kita cukup memanggil namanya adalah concat tadi ya. Nah, nama depan plus titik concat nama belakang. Maka metode string concat ini akan menggabungkan hasilnya, outputnya menjadi tani. Nah, ini cara mudah ya, cara mudah kalau bicara data. Dalam bicara eh, data science, concat, length itu kepakai. Nah, bahasa manapun ya, baik itu Python, R, Java, dan lain-lain. Nah, kemudian juga nanti ketemu lagi adalah metode core. Nah, metode core ya. Kalau di sini sebutannya core IT. Nah, untuk mengambil satu karakter dalam sebuah string. Di mana metode cars atau int index contohnya adalah sebagai berikut. Jadi mengambil satu karakter dalam sebuah string. Nah, ini jujur aja ya, bicaranya kalau dalam dunia sistem informasi ini bakalan sering keluar ya.
kalau bicara metode SAR IT ini. Contoh, misalnya ada sebuah string yaitu halo Japa seru. Nah, kita akan mengambil satu karakter dari string yang di atas, misalnya string X tadi yaitu halo Japa atau seru. Nah, kita tinggal ngambil misalnya mau karakter yang di mana? Karakter ke-7 atau karakter ke-8. Nah, tinggal ditampilkan, maka outputnya akan menampilkan atau mengambil karakter. Contoh misalnya ke-7 itu adalah huruf V, atau misalnya karakter ke-8 adalah huruf A. Nah, kemudian juga ada nanti metode value ya, untuk mengubah berbagai jenis nilai tipe data menjadi nilai string. Sebagai berikut, kembali lagi ada nanti ketemu value-nya, kembali lagi tipe datanya apa yang mau dikonversi. Misalnya adalah boolean, karakter, int, long, float, double, dan seterusnya. Oke, contoh metode value ya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, kita punya tipe data misalnya adalah boolean, kemudian tipe data bit ya, kemudian tipe data short, tipe data integer, tipe data float, dan tipe data karakter. Nah, yang namanya kita akan merubah masing-masing data tadi ya. Misalnya string S1, string 1 ya, menjadi nilainya adalah misalnya adalah true, string 2 dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu ya untuk metode value atau mengetahui nilai. Sebenarnya juga bisa mengubah. Tapi ini tampilannya adalah menampilkan nilai dari suatu nilai dari suatu string tadi. Oke, kemudian masuk lagi ke string buffer. String buffer kelas yang diturunkan dari library yang ada di objek Java-Lang. Nah, kelebihan dari kelas string buffer selain bisa memodifikasi string yang ada dalam buffer string. String buffer juga memiliki kapasitas bisa otomatis melebar selama acuan ketentuan Java memenuhi. Dan terakhir, string buffer tidak perlu mengalokasikan buffer array internal baru. Jika buffer internal meluas, maka secara otomatis dibuat lebih besar. Oke, pada dasarnya kelas string buffer ini kelas yang diturunkan ya, turunan berdasarkan library yang ada di objek Java-Lang. Nah, bicara library ya. Nah, library itu kan sebenarnya adalah dasar bahwa program ini akan dikenali atau tidak, atau program ini mengacunya kemana sih. Nah, makanya butuh biasanya library. Nah, sementara kelas string buffer ini turunan. Nah, turunan dari berbagai jenis library yang ada di Java-Lang. Contoh metode string buffer, metode append ya. Untuk menambahkan nilai pada string buffer, sintaknya adalah contohnya seperti ini, public string buffer append. Nah, itu adalah metode untuk penambahan nilai string S. Oke, jadi kita punya suatu apa ya, bukan algoritma sebenarnya, suatu case, misalnya contoh yang dicontohkan seperti ini. Misalnya stringnya adalah air laut itu asin. Nah, kita akan menambahkan suatu nilai. Suatu nilai, misalnya nilai yang dengan format datanya ada tipe datanya boolean ya, ke string buffer, menggunakan string buffer. Nah, jadi misalnya inputnya air laut itu asin, maka outputnya setelah dilakukan misalnya adanya penambahan metode string buffer dengan tipe data boolean, nah air laut itu asin sama dengan atau titik 2 true. Itu contohnya ya. Jadi penambahan suatu nilai. Nah, bisa juga menyisipkan. Nah, apabila contohnya kalau main program ada yang ambigu. Nah, ada yang ambigu, bisa kita menambahkan menggunakan string buffer ini. Contohnya misalnya ketinggalan misalnya manusia kakinya 3. Nah, hanya ketinggalan. Sebenarnya bisa juga memakai metode string buffer ini untuk menambahkan karakter A.
Ini adalah insert, menyisipkan string pada string buffer pada posisi tertentu. Sintaknya adalah string buffer insert. Adalah bertipe data integer, mulai memasukkan string berupa integer, string yang dimasukkan yaitu adalah ke string buffer. Contohnya adalah seperti ini, menyisipkan ya. Menyisipkan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya. Atau di sebelumnya. Jadi bisa juga menyisipkan misalnya suatu string atau kalimat. Saya belajar Java sangat menyenangkan sekali. Nah, menggunakan namanya insert. Oke, ke replace. Yang namanya replace ya, dari kata replace saja adalah mengganti atau menimpa ya. Replace biasanya itu ada star, mau dari string berapa yang mau diminta, kemudian n atau kuncinya string keberapa yang mau sampai string mana yang mau ditimpa, akhir dari penimpaan itu atau akhir dari replace, dan s sendiri adalah string yang akan meminta, yang akan menimpa atau dalam hal ini mereplace. Contoh suatu case tadi ya, saya suka belajar Java, kita akan mereplace atau menimpa string pada urutan kelima dan urutan ke-9 ya. Nah, maka outputnya adalah saya yang harusnya saya suka belajar Java karena adanya penggantian dari string 5 sampai dengan 9, yaitu adalah saya senang belajar Java. Nah, itu contoh metode replace. Kemudian terakhir adalah metode delete. Yang mana metode delete biasanya untuk menghapus satu atau lebih string dalam string buffer. Nah, sama seperti yang namanya sebelumnya ya. Jadi juga ada start dan end. Atau tadi penimpaan itu adalah replace. Nah, di delete itu ada start dengan end. Jadi indeks awal mana yang akan dihapus dan indeks akhir mana yang akan dihapus. Itu adalah string buffer method dengan delete. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kita akan menghapus string indeks ke-11 sampai dengan ke-13. Nah, maka dia akan menghapus huruf dengan case yang sama, yaitu adalah huruf G. Nah, huruf G-nya akan terhapus ya. Oke, selanjutnya reparse. Reparse dari kata membalik, yaitu jelas fungsinya adalah membalik kata atau kalimat dalam string. Contohnya misalnya saya senang belajar Java akan menjadi karena di reparse ya. Apa Rajaleh Genames Ayas. Jadi seperti itu ya, reparse, metode reparse. Sebenarnya cukup memanggil aja SPF reparse untuk membalik kalimat. Kemudian juga ada nanti ketemu substring, yaitu kalau sub, pengertian sub itu kan potongan, berarti adalah memotong string mulai dari indeks tertentu. Jadi bukan menghapus ya, tapi memotong. Nah, suka belajar Java di substring 5, maka hasilnya adalah belajar Java. Yang dipotong adalah suka. Jadi seperti itu ya. Ini adalah memotong. Kalau substring itu adalah untuk memotong atau dalam hal ini menghapus dari indeks tertentu. Misalnya indeks 5. Maka hasilnya itu misalnya adalah yang harusnya belajar Java, sukanya adalah hilang. Contoh metode string. Jadi substring dengan indeks 5 yaitu ya akan dihapus, yaitu dari kata suka tadi, maka akan menjadi belajar Java. Kemudian selanjutnya setelah string kita lanjut ke kelas math, juga turunan dari Java-Lang ya, mathematics, berisi metode untuk melakukan operasi numerik dasar seperti trigonometri, logaritmik, akar kuadrat, atau eksponensial sekalipun seperti misalnya matriks, kemudian determinan, dan seterusnya ya. Metode ABS adalah untuk mengembalikan atau menghasilkan nilai mutlak atau nilai absolut dari berbagai tipe data yang sifat datanya adalah absolut.
yaitu tipe data integer, tipe data long, tipe data float, maupun tipe data double. Nah, contoh metode match absorption ya. Nah, ini contohnya adalah misalnya sistem breakout, ABS ya, ABS double. Nah, maka contohnya ada seperti itu, kemudian ABS misalnya ABS long seperti itu, dan ABS integer seperti ini. Jadi untuk kembali lagi bahwa metode ABS ini dipakai untuk mengembalikan atau menghasilkan nilai mutlak dari berbagai tipe data tadi. Jika memang kasusnya ada seperti ini, double X sama double Y, maka ABS untuk menampilkan yang X itu adalah seperti output, kemudian untuk yang Y seperti outputnya juga, dan terakhir adalah untuk misalnya kasusnya min 5, min 9,5D, maka dia akan menampilkan output sesuai dengan perintahnya, itu adalah 9,5 ya. Oke, kemudian metode max. Nah, nanti ketemu ada max, ada min ya. Kalau max mengembalikan nilai terbesar dari dua variabel parameter yang diadu. Nah, contohnya ada dua tipe data parameter, mau tipe data misalnya nilai adu pertama, nilai adu kedua. Maka dengan metode max, dia akan langsung menghitung nilai mana yang akan menjadi terbesar di antara dua nilai tadi yang diadu ya. Oke, selanjutnya metode min, nilai terkecil dari dua parameter. Jadi ada nilai yang pertama, nilai kedua, dengan pemanggilan metode match-mins. Nah, kita bisa mengetahui nilai terkecil mana dari dua parameter tadi yang dibandingkan. Oke, kemudian ada round ya. Round mengembalikan suatu nilai, baik itu tipe data integer, long, atau double, menjadi nilai pembulatan terdekat. Nilai pembulatan terdekat. Contohnya misalnya yang paling sering ini adalah tipe data plot ya, biasanya nilai pembulatan yang akan dibulatkan. Contoh tipe data plot 1654 poin 9874F. Maka ketika kita panggil matchround-nya menggunakan metode matchround-nya, dia akan dibulatkan menjadi 1655. Kenapa kembali pembulatannya menjadi 1655? Karena nilai terdekat 1654,98. Nah, dari kata poin 98 berarti terdekatnya adalah ke atas ya, berarti menjadi 1655. Nah, kemudian misalnya 9765,134F. Nah, pembulatannya malah sebenarnya tetap 9765. Kenapa? Karena terdekat tadi, satu masih dekat variabelnya, parameternya dengan 9765 tadi, cuma poin 1. Biasanya kalau pembulatan ke atas itu di atas 7 atau di atas 789, nah itu mungkin bisa pendekatannya ke atas ya. Kemudian SKRT ya. SKRT mengembalikan nilai akar ke kuadrat atau nilai akar kuadrat. Bicaranya di kalkulator mungkin ada namanya keyword SKRT. Nah, itu biasanya adalah untuk akar kuadrat. Contoh, nah, ketika kita menggunakan metode match SKRT, outputnya adalah karena dia diakarkan kuadrat menjadi sekian ya. Nah, jadi 9.9.0 ketika di SKRT akar kuadrat dari 9 kan adalah 3. Oke, kemudian nanti adalah CBRT, tadi SKRT, kemudian ada CBRT. Ini untuk mengembalikan akar pangkat 3. Contohnya adalah seperti ini ya. Jadi misalnya akar pangkat 3 dari 125 adalah 5, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3, dan seterusnya. Kemudian metode log atau logaritmik. Nah, biasanya untuk kasus logaritmik ya, mencari nilai logaritmik. Contohnya adalah seperti suatu kasus misalnya matlogs 6094. Nah,
lognya berapa sih? Ternyata ada 11. Nah, ini ada contoh matlogs. Oke, kemudian nanti kita masuk ke trigonometri. Nanti ada sin cos. Nah ya, metode sin untuk mengembalikan nilai sin. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Untuk matematik sin. Kemudian harusnya cos juga ada ya, sin dan cos. Oke, sekian singkat dari saya berbicara tentang string eksepsi yang menjadi bahasan dari malam ini. Semoga bermanfaat. Untuk tugas 3-nya saya lihat sekilas ya sudah banyak yang benar, tapi mungkin jangan berkecil hati jika memang belum mendapatkan poin 100, karena takutnya kalau langsung saya berikan poin 100, kalian semua akan berpuas diri ya. Nah, takutnya ujiannya justru gagal. Justru gagal nggak belajar. Kayak tadi beberapa orang juga bertanya, bagaimana sih mengerjakan tugas 2, tugas 3? Sebenarnya di recording sebelumnya sudah saya jelaskan juga ya. Nah, jadi saya mulai menanamkan, karena ini algoritma juga semester 1 ya, agar berkesinambungan dengan mata kuliah lain, karena mata kuliah dasar ini justru berat ya di dunia teknik. Nah, jadi agar berkesinambungan dengan mata kuliah lain, saya tanamkan, saya ajarkan dulu bagaimana bicaranya adalah menulis atau mengumpulkan yang namanya laporan atau tugas. Nah, jadi makanya saya minta kenapa harus ada koper, kenapa harus ada soal itu dituliskan ulang. Nah, ini akan menjawab nanti justru di semester selanjutnya. Nah, jadi ini semoga menjadi pondasi kalian ya. Nah, mungkin kalau nggak dapat 100 bukan salah ya. Tapi kalau memang ada waktu untuk memperbaiki, jika memang saya nilai, ada saya kasih komentar, masih ada yang perlu perbaikan. Kalau bicaranya saya selalu menekankan kalau saya kasih 70 atau 80, saya selalu memberikan suatu saran untuk perbaikannya. Gak mungkin langsung saya ponis nih 70 80. Nah, selama masih ada kesempatan untuk memperbaiki, silahkan perbaiki. Tapi memang kalau tipe tutor seperti saya, biasanya nilainya di waktu mepet. Mohon maaf. Ya, semoga malam ini saya bisa nilai, karena kan sisa waktu kalian kalau nggak salah 1 Desember ya. Atau ada beberapa tugas tadi saya dengar info diperpanjang sampai tanggal 20. Saya belum lihat sih apakah itu tugas 3 atau tugas 1, 2, 3. Oke, itu ya yang menjadi materi tutorial webinar pada malam ini. Saya persilahkan, karena ini pertemuan terakhir ya, nah mungkin komunikasinya dengan saya terpaksa via chat ya, tidak masalah. Tapi karena ini pertemuan terakhir, saya persilahkan jika memang ada pertanyaan atau ada kebingungan berbicara algoritma program, nah terutama bahasa Java. Oke, silahkan jika memang ada yang bertanya. Tes cek Bapak, izin. Ya, silakan Mas. Siap Bapak, izin Bapak. Saya perlu open cam atau tidak Bapak, izin? Terserah aja Mas, kalau memang nggak mengganggu nggak usah open cam. Oke, baik Bapak, siap Bapak. Izin Bapak, Ya, pertanyaan sedikit Bapak terkait tools yang akan kita gunakan untuk melakukan pemrograman Java Bapak, izin. Nah, apakah ada perbedaan Bapak terkait kode-kode yang perlu kita masukkan antara sebagai contoh toolsnya itu Visual Studio Code dengan tools online compiler seperti JDoodles gitu Bapak? Izin Bapak, apakah ada perbedaannya untuk yang perlu kita masukkan gitu Bapak? Kode-kodenya itu, siap. Oke, mungkin sekian dari saya Bapak, izin Bapak. baik, pertanyaannya sangat bagus. Oke, sebelumnya mungkin saya lupa
Mungkin boleh kenalan dulu Mas. Barangkali kan ini Mas siapa ya? Panggilannya aja Baik, mungkin. siapa Pak? Mohon izin Bapak, nama saya Gusti Bagus Treka Putra. Saya dari UT Denpasar dengan nomor induk mahasiswanya 0569066343 Bapak izin. Dari Oke, siap. Denpasar. Dari Siap. Denpasar. Tinggi Bapak, Panggilannya siap. bagus ya? Mohon maaf atas Siap, apa saya nih? bagus Bapak panggilannya. Oke, siap. Ya Bapak, siap. Oke. Oke, pertanyaan sangat bagus ya Mas. Mas Bagus tadi misalnya contoh menggunakan PS Code Studio ya, atau dengan main compiler pada umumnya ya. Perbedaannya ada perbedaan coding atau tidak, atau sintaks ya, seperti itu ya maksudnya ya. Betul Bapak. Oke, kalau bicara Apa itu? berdasarkan pengalaman saya ya, berdasarkan pengalaman saya mungkin bukan orang akademisi murni, tapi karena berdasarkan pengalaman ini adalah dari praktisi yang mau namanya bahasa pemrograman manapun itu coding standarnya sama. Nah, mau dengan di apa ya? Kalau kami nyebutnya misalnya, saya lupa bahasanya, atau kalau misalnya Visual Code Studio atau main compiler lain, rumahannya itu run programnya itu harusnya sama. Tapi yang menjadi perbedaan gini Mas, uh, uh, suatu program kasus yang misalnya contoh Visual Code Studio, program sederhana itu akan sama dengan dijalankan dengan compiler lain, atau misalnya menjalankannya codingnya sama persis apa yang dihasilkan dengan AI. Kita bikinkan coding program trigonometri bahasa Jepang, saya jalankan di Visual Spot, saya jalankan di compiler online yang saya contohkan kemarin, juga jalan, berarti nggak ada perbedaan. Perbedaannya ini jawabannya itu ada pada library. Kan tadi ada di materi ini library ini Mas biasanya terinstal di masing-masing yang namanya apa ya, device programnya, dalam hal ini software programnya. Contohnya Visual Code Studio, dia punya library tersendiri. Contoh yang berbasis kasus library ini adalah misalnya kalau hardware ya pasti main library, kalau di informasi mungkin pendeteksian misalnya menggunakan ya masih bicaranya adalah generate gambar ya, atau generate image processing, ini itu perlu library. Jadi di suatu device-nya misalnya menggunakan Visual Code library yang kita pakai belum kita tambahkan misalnya library tipe A ya, untuk menjalankan misalnya algoritma yang sukses jalan. Kita simpan misalnya open source sekarang di GitHub, terus kita jalankan misalnya di Java selain Visual Code ads Java ya, ads di error. Jadi bukan programnya, bukan algoritma yang salah, tapi library itu contohnya adalah caranya gini. Program itu akan mengenal gambar. Kalau kita bicara gambar processing, dia mengajunya ke library tadi. Oh, ternyata yang image processing yang dijalankan di Visual Code Studio itu library-nya adalah gambar, mengacunya ke gambar hewan purbakala. Tetapi kalau dijalankan di device lain, misalnya Java Ads, nah Java Ads ini punya library, tapi library gambarnya justru mengacunya algoritmanya ke arah binatang yang ada di Indonesia atau hewan yang ada di Indonesia. Nah, contoh, jadi suatu perbedaan ya, suatu perbedaan. Itu aja sebenarnya. Jadi secara kasus, secara algoritma, secara bicaranya coding ya, script program, nah itu sama, nggak ada masalah mau di PES manapun ya, mau pakai misalnya Visual Code Studio dan lain-lain. Tapi bicaranya kembali lagi perbedaannya nanti adalah ketemunya di library. Nah itu akan dijalankannya error.
Nah, semoga bisa menjawab ya Mas Bagus. Pertanyaannya sebenarnya sudah harusnya level udah di atas ini. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya Bapak. Siap, Ya, terima kasih. semoga bisa membantu ya, gak bingung ya. Karena gini, Siap. saya orang praktisi, kadang bahasa saya itu ya itu tadi perlu ini mencerna dulu. Oke, baik Bapak, siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya Ya, Bapak. Siap. ada pertanyaan lain? Kita pahami itu algoritma. Tadi, Mohon izin Bapak, suaranya agak putus-putus Bapak. Suaranya. Ya, Oke, apakah sudah jelas? ya, oke, sudah jelas Bapak. Siap. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, Izin Bapak, suaranya hilang lagi Bapak. Siap. Mohon maaf Bapak. Siap. Oke, saya ganti jaringan dulu, Mas. Sudah jelas Bapak. Mungkin untuk mikrofonnya agak dijauhin Bapak. Siap. Oh, siap. Ya, siap. Oke, oke, sudah jelas. Ya. Oke, ini ya menyambung dari Mas Bagus, pesan aja, pesan berdasarkan pengalaman saya orang elektro, bicaranya bagaimana untuk kedepannya di dunia pekerjaan ya. Yang harus kita pahami itu adalah algoritma. Karena jika memang sudah menguasai algoritma, bahasa pemrograman manapun akan mudah. Jangan terpaku misalnya cuma Java dan lain-lain. Nah, jadi ya kalau bicaranya adalah untuk sistem informasi, saran saya ya Python juga penting di dunia sekarang. Karena di dunia bisnis ya, apalagi sudah data science, data engineer, nah itu saya yang di bidang alat kesehatan pun harus kalau bicara sama saya punya kasus nih, kadang punya kasus di dunia bisnis itu adalah pengelolaan manajemen inventaris alat kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah, bayangkan kan data itu perlu data yang banyak. Nah, makanya biasanya kalau kami mainnya di dunia inventaris, maintenance atau MEP, mechanical, electrical, plumbing, nah itu bicaranya ya mau nggak mau kami harus belajar program. Nah, belajar lari lagi ke IT. Tapi yang kami pelajari pertama kali apa? Algoritma. Bagaimana algoritma Python itu. Nah, ternyata ya selama kita menguasai algoritma mau berpindah dari bahasa pemrograman satu ke bahasa pemrograman lainnya itu sama persis. Nah, kemudian juga saya menyebutkan tren ya, tren yang akan dibicara ke depan. Ah, itu bukan prediksi, saya mengalami sendiri di dunia elektro itu ya ada elektromedis ya ataupun misalnya bicara gedung. Sekarang data-data itu menjadi big data. Contohnya telemedicine itu perlu data, manajemen rekam medis. Nah, itu kan rekam medis itu data kesehatan pasien. Itu bicaranya sistem informasi. Nah, karena gini, saya juga kebetulan di manajemen informasi kesehatan ya, mengajar ada suatu hal yang terlewat di dunia kurikulum di dunia yang bicaranya adalah Fakultas Ilmu Kesehatan. Mereka tidak menguasai dasar algoritma, tapi difokuskan bagaimana menguasai coding penyakit, pengkodingan penyakit. Ya ada betulnya juga, tak saya nggak menyalahkan, tapi yang terjadi di lapangan, software sekarang atau dunia IT di rumah sakit itu sangat canggih. Nah, jadi ya bicaranya mohon maaf tenaga kesehatan kalau nggak dibekali
nggak dibekali dasar program itu kan susah. Tapi ya saya juga nggak bisa masuk terlalu jauh karena kurikulumnya juga bicaranya adalah di sana. Makanya rata-rata yang pengalaman saya seperti di Siloam itu orang SI atau sistem informasi yang sangat menghandle, bukan yang sebenarnya bidangnya. Nah, itulah kemampuan algoritma sebenarnya. Kemampuan algoritma. Itu big data juga nggak bisa dihindari ya. Jadi dari manajemen inventaris alat kesehatan, belum lagi manajemen data kalibrasi alat. Nah, kalibrasi alat kesehatan itu sangat banyak sekali data ya. Nah, sekarang semuanya tersistematis. Makanya benar kalian juga memilih dunia sistem informasi ini ya. Ini nggak bakalan bisa mati. Itu aja sih kalau untuk tugas. Tugas saya mengingatkan kembali ya tugas. Saya nggak lupa-lupa mengingatkan. Kalau memang akan ada nilainya besok pagi, tolong dicek dan langsung dikerjakan segera mungkin. Karena takutnya deadline. Nah, saya nggak sempat nilai lagi. Kan kalau memang masih ada perbaikan. Tapi kalau sudah dapat 100, saya minta jangan berpuas diri. Sering coba karena kemampuan program itu adalah recording, bukan menghafal ya, tapi mengingat memori. Sering coba. Nah, selama berapa minggu sebelum ujian, misalnya sempatkan aja satu per malam itu setengah jam mencoba atau 10 menit mencoba running program. Misalnya ketik di AI mau program apa menggunakan bahasa Java, kalian running, jalankan. Atau kalau misalnya ada error, pahami dulu. Baru tanya AI lagi errornya di mana. Gak masalah. Itu kan akan terekod secara tidak langsung. Nah, jadi itu salah satu trik untuk menghadapi ujian praktek ya. Dan juga berdasarkan petunjuk, silahkan juga baca modul yang ada di e-learningnya. Nah, karena biasanya ujian gak jauh-jauh dari modul. Yang jelas saya nggak tahu ya nanti ujiannya itu mau menggunakan misalnya JPS ya kalau nggak salah untuk softwarenya. Oke, itu aja. Apakah ada yang disampaikan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya mohon izin untuk terakhir kalinya ya kita open cam. Nah, terakhir kalinya di semester ini, semoga bisa bertemu lagi di kesempatan uh, lainnya di semester lain, semester selanjutnya jika memang saya masih dipercaya oleh PT. Ini sudah tahun ketiga ya. Oke, saya mohon izin untuk open cam-nya. Untuk saya lakukan dokumentasi akhir ya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Salah hilap mohon maaf. Mungkin ini kita berjumpa secara langsung di pertemuan terakhir. Sekali lagi saya mohon maaf salah hilap atas segala penyampaian kekurangan materinya maupun slow respon ya. Slow respon selama 2 minggu ini. Nah, sehingga selalu keteteran ya kalau menilai tugas, jujur aja. Dan webnya pun biasanya di akhir, di menjelang deadline ya, di hari Minggu. Nah, semoga bermanfaat apa yang menjadi 3 pertemuan kita bermanfaat untuk kalian semua dan saya doakan semoga teman-teman semua ini bisa lulus 100% ya di kelas algoritma pemrograman baik kelas 157 ataupun 158, sukses menjalankan ujian prakteknya ya.
dan mendapatkan nilai yang maksimal. Sekali lagi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siap. banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Siap.